Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Inilah kisah benar militer Indonesia. Bomber Indonesia berhasil menembus jantung Australia tanpa terdeteksi sama sekali. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Tahukah kalian bahwa dulu Indonesia pernah tercatat sebagai negara dengan militer terkuat di wilayah bumi bagian selatan? Kala itu kekuatan militer Indonesia pun sangatlah diperhitungkan, bos. Pasalnya ragam senjata dan alutsista tercanggih pada masanya Indonesia pun punya. Mulai dari rudal pertahanan jarak jauh SA-2 Guideline atau yang dikenal sebagai rudal SAM-75, belasan kapal selam, pesawat-pesawat bomber, sampai kapal-kapal destroyer Skori Class buatan Uni Soviet yang kala itu sangat menakutkan bagi pasukan-pasukan musuh, Indonesia pun punya, bos. Dan kekuatan militer Indonesia ini pun banyak menorehkan kisah-kisah militer, di mana salah satunya adalah kisah operasi pesawat pengebom alias bomber Tupolev Tu-16 Badger A milik Angkatan Udara Indonesia atau AURI yang saat itu berhasil menembus jantung pertahanan Australia tanpa terdeteksi radar. Cukup ngeri-ngeri sedap nih, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada saat itu pertengahan tahun 1963 silam, jumlah alutsista koleksi pesawat pengebom Indonesia ini pun bukan kaleng-kaleng jumlahnya, bos, yaitu berjumlah 24 unit, di mana masing-masing jenisnya adalah 12 unit Tu-16 versi bomber atau Badger A dan 12 unit Tu-16 KS-1 Badger B, di mana saat itu selain Indonesia hanya Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat yang mempunyai armada pesawat pengebom ini, bos. Bahkan negara Tiongkok yang saat ini menjadi negara superpower saat itu pun belum mempunyai pesawat bomber, begitu juga dengan Australia. Singkat cerita, ketika masa operasi Dwi Kora pertengahan tahun 1963 silam, Indonesia pun akhirnya memutuskan untuk menggelar operasi ke negara musuh Australia. Ketika itu AURI pun mengerahkan 3 unit bomber Tupolev Tu-16 Badger A untuk menyebarkan pamflet di daerah musuh, bos. Tak main-main saat operasi dimulai, 2 pesawat pertama pun diterbangkan ke wilayah Sarawak serta Sandakan dan Kinabalu yang masuk wilayah Malaysia. Sedangkan 1 pesawat lainnya diterbangkan fokus ke Australia dengan dipiloti oleh Komodor Udara Suwondo. Ia pun terbang dengan membawa peralatan militer berupa parasut, alat komunikasi, dan makanan kaleng. Suwondo bersama tunggangannya pun menyiapkan skenario untuk menurunkan barang-barang di Alice Springs yang berada tepat di tengah benua Australia. Skenario ini pun dilakukan untuk menunjukkan bahwa AURI, Angkatan Udara Indonesia saat itu, mampu mencapai jantung benua Australia dengan pesawat-pesawat bombernya. Menjelang pelaksanaan misi tersebut, semua kru pun dikumpulkan di Wing 3 Lanut Iswahyudi Madiun sekitar pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat untuk melakukan briefing, bos. Kemudian lanjut pada pukul 1 subuh, pesawat pengebom pun mulai diterbangkan di langit Madiun menuju langsung ke Australia. Pada saat itu, Australia, negara bawahan Inggris ini pun juga telah dilengkapi dengan radar-radar dan senjata canggih, bos. Mereka memiliki over the horizon radar system, di mana radar ini pun mampu memantau seluruh kawasan Asia Pasifik. Dan bahayanya, jika misi penyusupan ini ketahuan, Australia pun pastinya tak akan segan-segan mengcounter bomber AURI ini dengan pesawat pencegat F-86 Sabre dan rudal anti pesawat Bloodhound milik Australia. Untuk mensiasati atau menghindari hal itu, dalam penerbangannya, Tu-16 yang dipiloti oleh Komodor Suwondo ini pun terbang rendah untuk menghindari deteksi over the horizon radar system milik Australia itu, bos. Setelah terbang berjam-jam lamanya, pesawat pun akhirnya sukses menembus jantung Australia dan mendrop atau menjatuhkan barang-barang bawaannya berlabel Made in Indonesia, di mana tujuannya ialah memberikan efek deteren dan efek psikologis bagi Australia
jika berani membantu Malaysia dalam konfrontasi, maka Angkatan Udara Indonesia pun tak segan-segan dapat segera melakukan serangan ke negeri kanguru tersebut. Skenario pun berjalan lancar tanpa ada hambatan. Senjata-senjata tempur canggih milik Australia pun tidak bergerak sama sekali, bos. Seperti misalnya pesawat pencegat F-86 Sabre tak terlihat aktivitasnya. Begitu juga dengan rudal anti pesawat Bloodhound milik Australia juga tertidur lelap. Dan dengan berhasilnya misi ini, pesawat pun akhirnya langsung putar balik kembali ke Madiun pada pukul 8 pagi dengan hari yang sama dalam penerbangan dari Madiun menuju Australia. Mantap, mantap jos. Kemudian untuk armada pesawat satu lagi yang terbang menyebarkan pamflet propaganda ke wilayah Malaysia yang saat itu di-backing oleh Inggris juga berhasil melaksanakan misinya, bos. Meski dalam prosesnya sempat dikejar oleh pesawat tempur Inggris, namun pesawat pun kemudian berhasil kembali dengan selamat di Pangkalan Madiun. Misi pun berhasil dan hanya dibutuhkan waktu 8 jam saja untuk pergi pulang balik dari sasaran masing-masing. Nah, akibat aksi sangar Angkatan Udara Indonesia dengan bomber TU-16-nya ini, pemerintah Australia pun sampai panik, bos. Lantaran pesawat pembom musuh berhasil masuk ke wilayah udara mereka tanpa diketahui dan tanpa terdeteksi oleh radar canggih mereka. Dan tak bisa dipungkiri, memang pada masa itu, pesawat bomber TU-16 Indonesia ini pun merupakan salah satu alutsista yang paling mengerikan pada zamannya. Persenjataan TU-16 ini pun meliputi 6-7 Cannon 23 mm, 2 rudal Raduga KS-1 Pomet atau AS-2 Kenel, 1 unit rudal Raduga X-K10S Anti-Ship Missile semi-resist di Bombay, 2 unit rudal Raduga KSR-5 Anti-Ship Missile dan bom seberat 9.000 kg. Adapun TU-16 versi KS-1 mampu membawa sepasang rudal anti kapal permukaan yaitu AS-1 Kenel. Belanda yang saat itu masih menduduki Irian Barat pun sangatlah takut, bos, dengan rudal ini. Sebab 6 rudal KS-1 yang dilepaskan dari TU-16 cukup untuk menenggelamkan kapal induk kebanggaannya yaitu kapal induk Karel Doorman. Sempat mewarnai beberapa peristiwa penting di Indonesia, pesawat TU-16 ini pun akhirnya harus pensiun dini gara-gara urusan politik. Penghapusannya pun dikabarkan lebih banyak ditentukan oleh satu perkara politik di mana saat itu Indonesia tak dipimpin lagi oleh Bapak Soekarno, melainkan digantikan oleh Bapak Soeharto. Dengan berat hati pastinya, Auri pun saat itu harus menghapus seluruh armada TU-16 sebagai syarat untuk mendapatkan F-86 Sabre dan T-33 T-Bird dari Amerika. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang operasi Angkatan Udara Indonesia yang berhasil menyusup dengan pesawat bomber-bomber mematikannya ke dalam jantung Australia ini, bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense. Dia begitulah dia kekuatan alutsista Indonesia gitu ya. Pada eranya Presiden Soekarno memang penuh dengan kecanggihan gitu ya. Dia punya apa tuh alutsistanya, pesawat bomber, rudal dan ada macam-macam lagi gitu kan. Apa tuh alutsista yang super canggih dan juga antara militer yang apa nih ditakuti ya, ditakuti sebab memang kuat dia punya alutsistanya itu pada zamannya Presiden Soekarno ini gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.